santer berhembus kabar inisial PS itu diduga abang sebagai afiliator dari Binary Auction. Itu seperti apa, Bang? Iya, kemarin kaget juga sih ada temen yang ngirimin kok nama PS disangkut pautkan sama seseorang ya di situ sebutkan. Tapi ternyata saya baca isi beritanya bahwa beliau sendiri pun mengatakan PS itu bukan Putra Siregar, bukan saya, dan sama sekali saya nggak punya jam rekam sedikit pun tentang afiliator, nggak punya sama sekali. Saya datang dulu pekerja real, sektor real. Tapi sempat kaget nggak sih Bang namanya ikut terseret waktu? Kaget awalnya, tapi memang yang ngirim pesan langsung bilang bahwa ini bukan Putra Siregar isinya, tapi itu kayak di framing bahwa seolah-olah saya gitu. Terus saya kan banyak teman-teman ya, bahkan teman-teman sendiri yang somasi ya, mau saya bilangin tolong dong jangan main asal caplok foto orang dan sebagainya. Kalau saya sendiri sih ya mungkin bisa jadi buat rating atau gimana, saya nggak ngerti, tapi mudah-mudahan ya teman-teman media jangan yang seperti itulah gitu. Kalau harus berulang-ulang saya gitu kan nggak enak, sayanya nggak nyaman gitu sih. Tapi insya Allah karena memang saya sama sekali nggak ada sangkut paut sedikit pun untuk masalah dunia trading, insya Allah, dan isi beritanya juga jelas kok, di situ dikatakan bahwa bukan saya gitu, tapi memang di framing fotonya foto saya. Sempat ada pikiran atau niatan buat klarifikasi nggak sih Bang kalau misalnya itu bukan Bang Putra? Memang karena nggak ada jejak rekam sama sekali ya tentang ini afiliator, ya saya ya udah gitu aja, karena takutnya kalau saya klarifikasi jadi kemana-mana kan. Selama ini saya juga sering kok, tapi waktu yang ngejawab kan, kalau kita klarifikasi repot juga. Tapi sama Ika dan DS sendiri kenal nggak sih, Bang? Indra beberapa kali ketemu kayak di event atau acara gitu. Doni Salamanan juga ketemu waktu di acara pernikahan Dede Lesti Kejora sama Rizky Bilar, ketemunya gitu doang. Berarti tidak pernah ada kolaborasi ataupun mendapat tapi saya sempat diajak kolaborasi beberapa kali, tapi saya kebetulan nggak tahu Allah jaga saya atau gimana, saya nggak ada kolaborasi sama sekali nggak ada. Tapi kalau saya sih pribadi berteman sama siapa aja, mau tukang parkir, mau badut, mau siapapun, karena saya hidupnya di pasaran dan saya gini adanya gitu, kemana-mana aja masih naik Honda Beat. Oke, Bang, terkait kan di pernikahan DDL sama Bang Bilar sendiri, Dede Lesti sama Bang Bilar sendiri kan DS memberikan amplop, Bang. Iya. Nah, gimana sih Bang menurut pendapat Abang ketika amplop itu kan juga merupakan hasil dari uang TPPU, tindak pidana pencucian uang, itu bagaimana, Bang? Gimana ya, kalau saya pribadi namanya Dede sama Kak Rizky Bilarnya memang lagi nikah ya, jadi kan nggak tahu kan uangnya dari mana, hasil dari mana pada saat itu sih, jadi memang ini cukup unik sih. Kan digadang-gadang nih DDL dan Bilar juga bakalan kayak terseret namanya karena kan sempat mendapatkan amplop dari apelator dari tersebut, DS. dari DS. Nah, Ya, itu bagaimana tanggapannya Mas? Ya lagi maksudnya untuk saya rasa nggak ada salahnya sih untuk Dede sama Bang Rizky Bilar, tapi gimana pun kan di sini ada hukum ya, kali aja mau tahu, sayanya nggak ngerti ya dari Pak kepolisiannya untuk meminta mengembalikan uang ya, nanti itu pihak kepolisian. Tapi kalau saya pribadi mengatakan sama sekali nggak ada salahnya untuk Dede sama Kak Bilar, karena nggak tahu kan uangnya dari mana atau seperti apa gitu. Mudah-mudahan ya Dede sama Rizky Bilar diberikan keselamatan lah untuk kali ini, jangan sampai terlibat terlalu jauh gitu, harapannya saya seperti itu sih. Tapi Papi sendiri ngelihat fenomena yang sekarang sedang terjadi antara DS dan juga Ika yang kaya mendadak tiba-tiba instan gitu. Crazy Rich Indonesia Harusnya kan tuh. dia dari unik usaha sih. dari bawah gitu, Iya, Papi gimana? unik sih maksudnya, tapi saya pribadi kan nggak mungkin speak up ya, karena saya juga bukan orang yang ini ya, tapi secara ini saya kan termasuk pengamat media sosial, jadi saya ngamatin banget dan sangat agak lucu juga gitu. Tapi saya yang tipikal bukan harus speak up ngejatuhin orang lain atau gimana, saya selalu berdoa yang terbaik. Jadi apapun fenomena yang terjadi sekarang itu jadi kayak saya ambil hikmah dan pelajarannya gitu. Oke, terkait salah satu sahabat Papi, Juragan 99 juga terseret. Iya. Itu seperti apa, Papi? Iya, tanggapannya tentang Aduh, ini ya bingung ya. Pada intinya sekarang anak muda emang harus dirangkul sih gitu. Artinya saya beberapa kali menemukan anak muda bahwa ternyata pemuda-pemuda di Indonesia ini saat ini butuh sangat sosok inspirasi
gitu ya, termasuk Juragan 99 kan sosok inspiratif ya. Itu harapannya ya banyak lah pengusaha-pengusaha lain yang sukses bukan dari judi ataupun sukses lainnya karena memang kerja keras gitu, usaha keras gitu, terus yang berproses lah seperti itu. Nah kalau dari Bang Putra sendiri nih soal trading ya, itu pernah Soal apa Mbak? Trading. Trading. Nah itu sempet kayak tergiur untuk ikutan Oh juga nggak jadi sih? gini, saya mulai ini ya belajarnya dari luar dulu ya, pialang saham, gimana ada kisah-kisah nyata kan beberapa, bahkan Will Smith juga memerankannya itu di pialang saham dan sebagainya. Tapi saya itu udah dulu banget nonton. Terus fenomena yang terbaru yang saya lihat agak aneh ketika banyaknya orang datang nawarin saham ke saya gitu. Saya kan sektor real ya, ngapain? Saya jelas usahanya jelas, lini usahanya jelas. Dan Pesor Group beberapa kita juga ada bisnis baik di UMKM dan sebagainya. Jadi saya nggak tertarik untuk saham, dan itu saya berkali-kali jelaskan. Dan kemarin fenomena juga terbaru ya 2 tahun terakhir ini ketika rekrut tenaga kerja dan mereka yang gagal lolos seleksi dari PS Store, itu mereka banyak banget malah yang ngubungin kemari untuk nawari saham. Jadi ternyata banyak juga orang-orang yang ya gitulah di dunia saham ini yang masih awam tapi dengan edukasi yang kurang tepat sehingga hasilnya kurang tepat gitu sih. Berarti tidak tertarik untuk trading ya? Sama sekali tidak tertarik gitu, sama Oke. sekali tidak. Tapi bukan berarti saya nggak ikutin perkembangan zaman ya, karena sekarang usaha dinamis ya, begitu cepatnya teknologi. Tapi saya rasa saya juga salah satu ini ya, inisiator yang suka nasihatin teman-teman. Bahkan lagi meet karyawan saya bilang ada nggak di sini yang main saham atau gimana, tapi saya edukasi nggak langsung. Kalau dari saya memang kita harus memberikan edukasi yang benar ya, bagaimana cara mendapatkan sesuatu itu pastinya dengan kerja keras gitu, dengan kerja keras terus membangun networking atau jaringan yang baik gitu. Terus jangan cepat mudah mau kaya instan, karena pasti easy come easy go gitu, semuanya berproses. Wah kalau tahu kisah saya bener-bener dapat banyak pengalaman dan ilmu dari pengalaman yang saya alami lah. Artinya semuanya berproses, nggak bisa yang instan. Tapi sempat kaget gak sih kayak ngeliat anak muda zaman sekarang tuh Kayak mendadak. kayak mendadak dan nggak ada kayak usaha dari nol banget segala macamnya bang. Iya kaget ya, karena kadang apa ya, gila-gilaan gitu ya, maksudnya bener-bener kaya banget gitu. Saya mikir gimana caranya gitu, padahal saya ini satu hari 24 jam, saya hampir 16 jam kerja sehari, hampir 16 jam sehari. Tapi ya kembali ya rezeki orang masing-masing ya gitu. Aneh sih, tapi ya tetap, apalagi dunia flexing ya, jadi ya gitu lah. Bang, tapi ketika dengan DS dan IKA itu dan sempat ditawarkan untuk berkolaborasi, sempat tertarik nggak sih bang dengan keuntungan sangat besar itu bang? Saya Emang sama udah sekali. curiga sebelumnya? Saya sama sekali nggak tertarik, kebetulan banget. Dan ada beberapa teman saya kok yang benar-benar nggak tertarik sama sekali dengan dunia gitu. Karena ya saya udah melihat bener ya real businessman itu gimana, bisnis yang real itu gimana, terus kenapa harus ke yang ini gitu. Oke.